Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handika Wahyudi dari kelas bahasa I2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Langsung saja kita masuk materinya. Setiap manusia pasti memiliki emosi di dalam dirinya. Tidak jarang kita menemui orang yang mudah marah ketika mendapatkan suatu permasalahan. Sifat mudah marah dapat mengantarkan diri kita ke dalam suatu permasalahan yang lebih rumit. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya memiliki sifat mudah marah. Dalam Islam, sifat marah disebut dengan istilah gadab. Langsung ke masuk inti materi. Satu, pengertian sifat temperamental atau gadab. Pasti kita pernah marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau ada seseorang yang menyinggung perasaan kita. Sifat gadab adalah sikap yang cenderung mudah marah atau pemarah. Orang yang memiliki sifat gadab adalah orang yang mudah kehilangan akal dan mengendapkan emosi ketika marah. Perilaku gadab atau marah akan mendorong manusia berubah laku buruk dan jahat. Seorang pemarah termasuk orang yang imannya tidak kuat atau lemah. Hal ini dikarenakan mereka selalu memiliki pandangan yang sempit, berniat untuk balas dendam, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dan juga dikatakan bahwa orang yang marah adalah orang yang bersifat tidak sabar. Adapun penyebab orang tersebut marah yaitu sifat temperamental. Marah adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat melekat pada tabiat seseorang. Namun seorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat amarah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal-hal yang mengarah pada situasi yang dapat memancingnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan mengenali hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Secara umum, penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor psikis dan faktor fisik. Yang pertama, kita akan membahas faktor fisik. Kehidupan manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmania atau fisik dan rohania atau psikis. Keduanya harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan. Kondisi fisik seseorang secara jasmania harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi dan mengolahnya, sehingga dapat menghindarkan diri dari kemarahannya yang sulit untuk kita kendalikan. Adapun penyebab kemarahan secara fisik yaitu kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat tertentu, dan reaksi hormon kelamin. Yang kedua ada faktor psikis atau rohania. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Adapun beberapa sebab secara psikis yang dapat menimbulkan amarah seseorang, terutama yaitu ujub atau bangga terhadap dirinya sendiri. Orang yang bangga terhadap dirinya sendiri akan memamerkannya kepada teman-temannya, yang dimana teman-temannya akan menimbulkan sifat amarah kepadanya. Yang kedua ada perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Seorang teman pasti pernah bergurau kepada temannya sendiri. Adapun teman yang suka bergurau yang secara berlebihan yang membuat teman satunya ini terpancing emosinya dan membuat dia marah. Yang keempat ada ucapan keji dan tidak sopan. Jika kita mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada lawan bicara kita, maka mereka akan tersinggung dikarenakan mereka tidak mau dikatakan yang tidak benar oleh kalian. Hal inilah yang menimbulkan lawan bicara kalian akan mudah marah dan menimbulkan sifat gadab. Dan yang terakhir 5 ada sikap permusuhan kepada orang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke tingkat sifat temperamental atau gadab. Seseorang yang memiliki sifat temperamental akan sangat mudah melakukan perbuatan keji karena ia tidak mampu mengendalikan amarahnya. Temperamental atau gadab termasuk sifat hati yang harus dikelola dengan baik agar setiap kemarahan tidak bersifat merusak atau destruktif. Berikut tingkat sifat temperamental dalam kehidupan yang harus kita pahami. Yang pertama ada golongan marah berlebihan atau disebut ifrat. Golongan marah berlebihan atau ifrat adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat memarah.
lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seseorang yang mengalami marah berlebihan biasanya akan berteriak dan membentak dengan suara keras serta ada kalanya sampai terjadi kekerasan. Marah berlebihan dapat menyebabkan timbulnya perasaan dengki, benci, dan dendam sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang menjadi sumber kemarahannya. Marah atau temperamental adalah salah satu sifat setan. Sifat temperamental yang berlebihan terbentuk dengan dua faktor, yaitu pembawaan dan kebiasaan. Banyak orang yang memiliki sifat temperamental yang berlebihan karena faktor bawaan, sehingga semua seolah-olah menampakkan ciri khasnya sebagai seorang pemarah. Akan tetapi, sifat pemarah juga dapat terbentuk dari kebiasaan, pergaulan, pola asuh, atau lingkungan tempat tinggal di sekitarnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau disebut tafrid. Golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid adalah golongan yang tidak bisa marah. Tafrid merupakan kebijakan dari ifrat. Golongan yang tidak memiliki sifat marah sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu jika mendapat hinaan atau cemoohan. Golongan yang memiliki sikap tafrid ini termasuk golongan yang tercela dalam pandangan Islam. Yang ketiga, ada golongan yang mampu berlaku adil dan profesional atau i'tidal. Golongan yang mampu berlaku adil dan profesional atau i'tidal adalah golongan moderat atau tengah yang diantara ifrat dan tafrid. Seorang yang memiliki sifat i'tidal tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marahnya hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang profesional. Sifat marah yang profesional artinya marah yang timbul karena sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela Islam dan pemeluknya. Kemudian ada pula cara menghindari sifat temperamental atau sifat gadab ini. Amarahnya akan membawa kita kepada permasalahan yang lebih rumit. Tidak jarang orang yang mengandalkan amarahnya akan mendapatkan permasalahan baru. Hal ini disebabkan karena ketika orang marah, maka ia akan melakukan permasalahan hal-hal yang cenderung merugikan dirinya sendiri karena dikendalikan oleh amarahnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui cara-cara kita terhindar dari sifat pemarah yang dapat merugikan diri kita sendiri. Adapun cara yang dapat kita lakukan guna menghindari sifat marah atau gadab antara lain. Yang pertama, membaca ta'awuz. Hal ini dilakukan karena ajaran Islam menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dan perangi setan. Sehingga agar tidak berkelanjutan, dianjurkan kepada seseorang yang sudah dianggap perasaan marah untuk segera membaca ta'awuz. Yang kedua, merubah posisi. Jika seseorang mendapat kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah segera duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Apabila lebih tinggi dari sumber kemarahannya, maka ia bisa meluapkan dan melampiaskan kemarahan itu. Hal tersebut tentu saja sangat berbahaya. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah untuk meredam kemarahannya. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Ketika seseorang sedang marah, maka emosi yang ada dalam dirinya akan meningkat, sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang yang sedang marah dapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar bisa meredakan emosinya. Yang keempat, dengan cara berwudu. Air wudu dapat memberikan efek tenang bagi yang sedang marah serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. Yang terakhir, mengingat wasiat Rasulullah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah.
Beliau juga menyebutkan balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabdanya yang artinya, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia melupakannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan bagi bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima yaitu manfaat menghindari sifat temperamental atau gadab. Apabila kita mampu mengendalikan amarah kita, tentu banyak hal positif yang dapat kita rasakan. Adapun manfaat yang kita peroleh jika mampu menghindari sifat gadab antara lain. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Ketika hati seseorang sedang dikuasai perasaan emosi dan marah, serta tidak ada upaya untuk mengendalikan dirinya sendiri, maka akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan dan agresi yang bersifat destruktif sehingga mendapatkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, seseorang yang mampu mengendalikan sifat temperamental, sesungguhnya ia telah menghindarkan diri dari potensi permusuhan dan saling membenci dengan orang lain. Yang kedua, manfaat menghindari sifat temperamental, yaitu membawa kebahagiaan. Kemampuan untuk menahan amarah memiliki keuntungan tersendiri bagi seorang mukmin. Ketika nakala seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terhindar dari kerugian. Akhlak seorang muslim salah satunya dapat dilihat dari bagaimana cara mengendalikan amarahnya. Yang ketiga yaitu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar yaitu surga yang luas bagi seorang yang mampu mengendalikan amarahnya sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Penting bagi kita untuk membentengi diri supaya senantiasa berada di jalan yang benar dan terhindar dari segala macam perbuatan tercela yang merupakan bujuk rayu setan yang ingin umat manusia menemaninya di neraka kelak. Membentengi diri agar tidak mudah termakan rayuan setan dapat kita lakukan dengan mengontrol diri kita dari segala macam perbuatan yang dapat mendatangkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Pengertian kontrol diri. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs, adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti sifat serakah atau tamak dan sifat-sifat tercela lainnya. Melakukan mujahadah an-nafs tidak mudah, sehingga membutuhkan kesabaran dan kesungguhan hati. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya naik turun iman seseorang. Keimanan seseorang akan memengaruhi kontrol diri, sebab orang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang paling kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat marah. Sebagaimana sabdanya dalam hadis yang artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kontrol diri merupakan salah satu aspek penting untuk meraih suatu keberhasilan. Selain aspek kewaspadaan, inisiatif, dan kepastian tujuan. Kontrol diri dapat juga disebut disiplin diri karena menyangkut komitmen dan pengendalian diri. Yang kedua ada implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, interaksi antara satu individu dengan individu yang lain tentu saja akan berjalan baik apabila dilandasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Sehingga dalam relasi sosial atau satu individu dengan individu yang lain, seorang mukmin harus senantiasa mampu mengembangkan sikap kontrol diri agar senantiasa tercipta suasana yang nyaman, aman, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Adapun cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan.
Seorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya. Dengan menahan diri sejenak, berpikir sebelum bertindak, menggunakan logika dan akal sehat untuk memikirkan akibat dari setiap tindakannya, akan membuat seseorang mukmin terhindar dari perbuatan yang buruk. Yang kedua yaitu bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa adalah salah satu sifat setan karena merupakan sifat gegabah, kurang berpikir, dan hati-hati dalam bertindak. Sifat tergesa-gesa dan kurang sabar akan menghilangkan ketenangan dan kewibawaan seseorang, mendekatkan pada keburukan dan sangat dekat dengan penyesalan. Yang ketiga itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim secara rutin adalah memperbanyak zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah salah satu metode untuk meredam konflik dalam jiwa setiap muslim. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita gemar berzikir, yaitu makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan jiwa, menambah pahala, serta menyejukkan hati yang sedang gundah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat ada berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu implementasi dari sikap kontrol diri bagi seorang mukmin adalah dengan berdoa memohon kesabaran dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sanggup menerima dan menghadapi cobaan sesuai dengan kadar kekuatan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar senantiasa menahan amarah dan mengendalikan diri ketika hati sedang bergelonjak agar tidak hilang kendali. Adapun lafal dari doa tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli zanbi wa ashib khaiza qalbi wa azirini minas syaiton. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, rendamkanlah murka hatiku, dan lindungi diriku dari pengaruh setan. Yang ketiga ada pentingnya sikap kontrol diri. Kontrol diri merupakan mutlak diperlukan dalam membangun harmonisasi dan kehidupan sosial. Kontrol diri akan menuntun manusia untuk lebih bijaksana, menempatkan seseorang pada posisi yang layak, yang dihormati, dan menjauhi tindakan-tindakan agresif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini adapun alasan pentingnya mengendalikan diri bagi seorang muslim. Yang pertama ada menjaga kehormatan diri. Seseorang dapat sense of dignity atau kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah. Biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Seseorang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dan mengendalikan setiap tutur kata, perilaku kata, tindakan agar tidak menyakiti orang lain. Dengan sendirinya, sikap tersebut akan melatih kita untuk menghormati orang lain dan sebaliknya orang lain pun akan menghormati kita. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dari dalam diri seseorang untuk menahan dan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Apabila seseorang mampu mengendalikan sifat-sifat tersebut, maka ia akan terhindar dari hal-hal yang merugikan. Yang ketiga ada menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Apabila seorang muslim mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi dengan baik, maka ia akan terhindar dari perasaan stres, tertekan, dan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan fokus. Oleh karena itu, pentingnya konsep pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari agar kita mampu mengelola kecerdasan emosional agar tidak mudah terbawa perasaan dan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. Yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Seseorang dengan kontrol diri yang baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Ia tetap akan mampu bersikap baik kepada orang yang membencinya, tidak berlebihan dalam menyikapi kegelapan maupun keberhasilannya, menerima dengan lapang dada apapun yang dialaminya,
bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan, serta tidak keberatan untuk menerima maaf berlebih dahulu kepada orang lain. Sifat seperti ini sangat sulit untuk dilakukan oleh semua orang, sehingga apabila seseorang mampu melakukannya dengan baik, maka hal tersebut tentu saja akan menjadi inspirasi dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang keempat itu ada contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Adapun contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan, yang pertama, tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. Yang kedua, menerapkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Karena dengan melakukan sifat ini, maka seorang guru tidak akan marah kepada seorang muridnya. Yang ketiga, ada taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Siswa yang menaati tata tertib sekolah akan membuatnya gurunya merasa senang dikarenakan siswa tersebut tidak melanggarnya. Apabila siswa tersebut melanggarnya, maka akan membuat guru itu mudah marah kepadanya. Yang keempat, menghormati guru dan karyawan sekolah. Siswa yang suka menghormati guru akan disenangi para guru-guru, dikarenakan sifat tersebut membuat hatinya sejuk dan tenang. Jika seorang siswa yang suka melawan kepada guru akan membuat guru tersebut marah kepadanya dan memunculkan sikap gadap. Kelima, manfaat perilaku sikap kontrol diri. Seseorang yang mampu mengontrol dirinya dengan baik akan memperoleh banyak sekali dampak positif. Adapun hikmah dan manfaat dari penerapan perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mampu menahan emosi dengan baik. Seseorang yang mampu menahan emosinya dengan baik, orang tersebut akan jarang mengeluarkan sifat amarahnya. Yang kedua, terhindar dari sifat tercela. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman dengan orang lain. Dan yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Yang terakhir, mampu bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat. Dan yang terakhir, ada pengertian berani membela kebenaran. Saja'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata saja'u, yasaju'u, yasaja'atan yang artinya pemberani atau teguh. Sifat saja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat saja'ah adalah jubun atau pengecut atau penakut. Yang kedua ada implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama yaitu berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Kedua, berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran dikarenakan khawatir terhadap risiko yang akan ditanggungnya. Dan yang ketiga, ada berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tetapi sulit untuk dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia. Dalam hitungan detik, seseorang yang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain dengan membuat broadcast messenger melalui media sosial. Yang keempat yaitu memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seseorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tahan yang besar karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan risiko yang akan terjadi. Yang kelima yaitu mampu mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik, karena menghindari berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor pembentukan sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Guna menumbuhkan sikap berani membela kebenaran dibutuhkan usaha maksimal dan terus-menerus. Adapun beberapa faktor pembentukan sikap berani membela kebenaran pada diri seseorang muslim sebagai berikut. Yang pertama, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai kehidupan di akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir tidak memiliki sifat materialistis. Yang keempat, ada manfaat dan hikmah sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Adapun beberapa hikmah dan manfaat tersebut,
Di antaranya yang pertama untuk bagi diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki sifat saja'ah akan selalu bersikap dewasa dalam menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan keberanian dan tidak menyetujui hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat saja'ah akan senantiasa mendahulukan perilaku taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan urusan duniawinya. Yang kedua itu bagi keluarga. Perilaku saja'ah akan memberikan manfaat bagi anggota keluarga. Sebuah keluarga yang menerapkan perilaku saja'ah akan hidup dengan tentram. Sifat saja'ah akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bersikap qanaah terhadap sesuatu yang mereka terima. Dan yang terakhir yaitu bagi agama, negara, dan bangsa. Jika seluruh warga negara Indonesia memiliki sifat saja'ah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma agama seperti korupsi, tindakan kriminal, peredaran narkoba, dan sebagainya. Dan itulah materi tentang pengertian menghindari sifat mazmumah dan membiasakan sifat mahmudah agar hidup lebih nyaman dan penuh berkah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.